Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Kalau baik, sebaiknya kita ucap alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelum itu Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Nita Herlina, Bu. Nur Fadila, Ibu. Oke, berarti semuanya hadir semua ya. Ya, Bu. Oke, sebelum itu Ibu mau tanya, hari ini kita akan belajar apa? Tahu, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan yang rusak. Mata pelajaran IPAS. Jadi, tujuan pembelajaran di dalam mata pelajaran hari ini yaitu yang pertama untuk anak-anak sekalian dapat memahami penyebab bumi berubah karena aktivitas manusia. Yang kedua, supaya anak-anak sekalian bisa mengidentifikasi penyebab aktivitas manusia dapat merusak lingkungan. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan dampak kerusakan lingkungan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu kerusakan lingkungan? Tahu, Bu. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Kerusakan lingkungan itu adalah keadaan di mana alam menjadi rusak karena ulah manusia atau kejadian alam. Karena di sini kita akan membahas tentang kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia. Maka kerusakan ini bisa terjadi karena membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa menanamnya kembali, atau menggunakan terlalu banyak sampah plastik. Akibatnya lingkungan menjadi kotor, banjir, udara jadi tercemar, dan hewan serta tumbuhan kehilangan tempat tinggalnya. Siapa yang suka buang sampah sembarangan? Bila suka buang sampah sembarangan, jangan ya, nggak boleh. Oke, selanjutnya kerusakan lingkungan akibat kegiatan manusia. Bisa dilihat gambar di atas? Bisa. Yang gambar pertama itu ada sampah plastik yang di dalam laut. Yang kedua itu ada kantong plastik yang dibuang sembarangan. Yang ketiga ada sampah apa ini? Botol plastik. Dan yang terakhir itu kayak cup kopi yang dibuang sembarangan. Nah, plastik adalah bahan yang sering digunakan karena kuat dan tahan lama dan ringan. Terbuat dari minyak bumi, gas alam atau batu bara. Plastik memiliki lebih dari 50 jenis dan sering menggantikan bahan yang lebih mahal seperti sutra dalam industri pakaian dan logam dalam otomotif. Di sini banyak yang suka menggunakan plastik di rumahnya. Banyak seperti tempat bekal. Kebanyakan ibu-ibu itu suka membeli tempat bekal plastik kan, yang daripada yang stainless kan, karena lebih yang pertama itu lebih ringan, lebih murah, terlepas dari banyak dampak negatifnya. Selanjutnya, namun plastik itu sulit terurai, hanya terpecah menjadi beberapa bagian kecil yang akan mengganggu kesuburan tanah. Sampah plastik yang dibuang sembarangan dapat terbawa ke sungai, laut, dan dapat membahayakan ekosistem. Oleh karena itu, daur ulang plastik menjadi solusi untuk mengurangi dampak negatifnya. Daur ulang plastik di sini ada yang tahu contohnya bagaimana? Contohnya seperti membuat kerajinan, terus membuat pot-pot yang kayak untuk pot-pot tanaman gitu kan, dari botol. Oke. Selanjutnya, dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Nah, dampak di sini tahapnya itu yang pertama, plastik yang kita gunakan jika kita buang sembarangan itu, maka dia akan
kalau misalkan dibuang ke laut itu akan dimakan ikan, dan ikan sendiri itu selalu kita makan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan berdampak juga di kesehatan manusia. Selanjutnya, komposisi sampah. Sampah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sampah organik. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti yang kita lihat. Sampah organik contohnya itu kayak sisa-sisa makanan. Selanjutnya, sampah anorganik. Di sini yang kita bahas itu sampah plastik. Contohnya itu seperti botol minuman, ada juga botol kaca, botol kaleng, dan lain sebagainya yang dapat mencemari lingkungan kalau dibuang sembarangan. Selanjutnya, cara mengurangi sampah. Cara mengurangi sampah di sini yang ibu bahas ada 3. Yang pertama, reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle. Kalau reduce itu yaitu mengurangi sampah. Contohnya mengganti kantong plastik dengan tas belanja dari kain. Yang kedua, reuse itu untuk memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan. Contohnya memanfaatkan botol plastik untuk pot tanaman. Dan yang terakhir, recycle itu menggunakan sampah untuk digunakan daur ulang sehingga menjadi sesuatu yang bernilai. Oke, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan pada pelajaran hari ini. Anak-anak semua dipahami ya? Paham, Bu. Oke, kalau begitu kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Dan setelah itu nanti maju di depan bacakan apa yang telah dikerjakan. Oke, semuanya sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Oke, dipersilahkan satu orang perwakilan untuk maju membacakan hasil kerjaannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini. Nama saya Nur Fadila. Jadi di sini ada mengenal bencana alam. Di sini yaitu ada gambar bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Itu yang pertama ada banjir karena manusia suka membuang sampah sembarangan sehingga disebabkan menjadi tersumbat. Kemudian ada kebakaran di hutan, yaitu manusia membuang puntung rokok. Dan ketiga itu pembuangan limbah di laut. Itu saja. Kemudian oke, kita beri aplaus untuk saudari Nur Fadila. Oke, dengan selesainya kita mengerjakan LKPD tadi, maka berakhirlah juga pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu jangan suka membuang sampah sembarangan karena dapat menyebabkan lingkungan jadi tercemar. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.